Shalom, selamat pagi. Semoga berkat sehat, sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita memulai kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Allah. Buka hati dan pikiran kami, berfirmanlah kepada kami, tanamkan firman itu dalam hati dan hidup kami, dan biarlah kami boleh melakukannya di dalam setiap langkah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus agar jangan kehendak-Nya, tetapi kehendak Tuhan saja yang jadi, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman yang diambil dari Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman, karena mereka dengan mereka yang mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dulu orang Jogja punya cita-cita. Apalagi kalau sudah mau pensiun. Kalau saya pensiun, saya berharap saya punya kos-kosan. Ya, kalau saya punya kos-kosan 20 kamar, tentu saja itu menjamin hidup kita pada hari tua. Tetapi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba-tiba sekarang kita tersentak dengan COVID-19. Semuanya ambruk. Kos-kosan kosong. Mahasiswa pada pulang semua. Karena itu warung-warung juga kosong. Dan membuat hidup ini semakin berat, saudara. Itu untung kalau kos-kosannya rumahnya sendiri, dengan duitnya sendiri, dibangun duit sendiri. Tapi kalau itu kredit dari bank, itu akan membuat hidup ini semakin berat. Semua tutup. Apa artinya, saudara, semua itu? Artinya bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang pasti. Satu-satunya yang pasti dan tidak pernah berubah adalah kematian. Semua orang akan mati, semua orang akan meninggal dunia, besar, kecil, tua, muda, kaya atau miskin, semua akan meninggal. Hanya waktunya dan caranya yang berbeda-beda. Saudara, kalau tahu itu adalah kematian adalah kepastian, tetapi sering orang tidak siap menghadapinya. Pengalaman saya ketika istri saya meninggal, saya tersentak juga, kaget juga, bahkan terguncang hidup saya, karena saya merasa kehilangan orang yang menurut saya sangat baik, pelayanannya baik, dan semuanya saya baik. Tiba-tiba saja dia dipanggil Tuhan pada umur yang menurut saya belum tua. Umur 67 tahun. Saya berpikir kenapa kok Tuhan begitu cepat memanggilnya. Padahal masih 67. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi beberapa saat kemudian, beberapa bulan, dalam waktu sekitar 1 atau 2 bulan, warga gereja ternyata ada yang mati dalam usia 24, ada yang mati dalam usia 50, 55, dan seterusnya. Tentu ini menyedihkan. Kehilangan orang yang kita kasihi, anak yang kita kasihi, orang tua yang kita kasihi, istri atau suami yang kita kasihi, tentu ini sangat menyedihkan. Dan karena itu kalau ada orang yang mengucapkan, ketika ada orang mati mengatakan selamat berbahagia, mungkin secara iman benar, tetapi secara manusia, bagaimana saya bisa berbahagia?
kehilangan orang yang kita kasih. Jangankan kehilangan istri, jangankan kehilangan anak. Cucu saya kehilangan anjing karena diracun orang, itu getonnya setengah mati. Nangis geru-geru dan sulit sekali dihibur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gini kita sadar bahwa kematian adalah kepastian, hanya kapan waktunya dan bagaimana caranya aja yang kita tidak tahu. Tapi yang penting adalah kalau kita tahu pasti bahwa itu akan datang, wes siap kok. Apakah kita sudah siap untuk menghadapinya? Gitu. Apakah kita sudah siap masuk rumah perhentian di sorga? Sebab seperti dikatakan dalam bacaan kita tadi, baiklah kita waspada supaya jangan ada di antara kamu yang ditinggal. Rumah perhentian sudah disediakan. Tapi hati-hati, apakah ada di antara kamu yang sudah siap? Sehingga kita bisa masuk di rumah perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Teks ini memang berbicara tentang orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi yang sebetulnya juga dipersiapkan tanah perhentian, tetapi mereka tidak menerima Injil, dan menurut penulis surat Ibrani, dia kehilangan rumah perhentian yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, siapa yang siap dan siapa yang tidak siap? Kristen dan non-Kristen? Oh, tidak mesti. Bisa saja orang Kristen ditinggal juga. Merujuk pada perumpamaan tentang perempuan yang bodoh dan yang bijak, mereka itu adalah orang-orang yang semua sudah kenal Kristus dan semua sudah menanti kedatangan Kristus dan semua sudah mempunyai terang. Tapi pada saat kedatangannya, ada yang terangnya sudah pudar, bahkan mati, dan kemudian cari terang lain dan semuanya sudah terlambat, tertinggal, dan tidak bisa masuk dalam rumah perhentian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan kita tadi, dikatakan semua orang sudah punya iman, tetapi yang satunya imannya tidak bertumbuh, imannya kerdil dan ditinggalkan, tidak bisa masuk tanah kemah perjanjian, dan imannya yang tumbuh, yang bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi kepada semuanya dikatakan janji masuk dalam perhentiannya, dan janji itu masih berlaku. Oleh karena itu, saudara, mumpung janji ini masih berlaku, kita harus mempersiapkan diri sewaktu-waktu kita dipanggil, kita siap. Jangan sampai kita terlambat dan ditinggalkan. Seperti dalam Kidung Jawa. Mila ndawek sami mlebet, mumpung taksih atalat. Sedeng kori taksih mengo, nggih korining seramat, mumpung pintu seramat, mumpung pintu anugerah, mumpung pintu keselamatan masih terbuka, jangan sampai kita ditinggalkan. Oleh karena itu ayat kita mengingatkan pertama, jadi orang harus waspada. Ndaklah kamu waspada, sing hati-hati. Ojo sembrono bahkan terhadap perkara-perkara kecil. Jangan sampai sembrono. Jangan kita mengatakan, malah saya namanya sok-sok nek wis tua melayani. Iya, nek sampai tua. Nek enggak, ya bekerja juga harus hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh pada perkara-perkara, tersandung perkara-perkara kecil dan kehilangan kemah perjanjian. Ngomong sak ngomong kudu waspada, ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Apalagi kalau kita ini pelayan, majelis, pendeta, gurunya pendeta, harus hati-hati, harus waspada. Oleh karena itu, saudara, mari kita hati-hati supaya pada saatnya kori tobat itu ditutup, kita sudah ada di dalamnya. Kedua, dikatakan, mari iman kita terus-menerus bertumbuh. Iman kita tidak boleh menjadi iman yang statis, harus bertumbuh.
harus hidup. Ya. Supaya tumbuh, dia harus ditanam di dekat aliran sumber air hidup. Oleh karena itu harus ada, artinya bahwa kita harus ada hubungannya dengan sang pemberi hidup ini. Kita bersihkan carang-carangnya. Kita resiki sehingga pada saatnya mengeluarkan buah yang enak dan bisa dinikmati orang lain. Kita bersihkan hidup ini dengan bermacam-macam cara. Dalam kehidupan sehari-hari kita bersihkan, kita berusaha hidup suci. Dalam surat Petrus dikatakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, kamu yang menantikan dan menyegerakan kedatangannya. Kamu yang menantikan dan menyegerakan. Betapa suci dan salehnya. Harus ada hubungan yang konkret. Dan kalau kita ada hubungan yang konkret, maka hidup kita akan bukan hanya dijamin masuk kemah perjanjian, tetapi sudah mendapatkan, diberkati, mendapatkan apa yang kita inginkan. Tinggallah dalam aku, dan biarlah firmanku tinggal dalam kamu. Kalau itu yang kamu lakukan, podo nyuno bawai sakarmu bakal ketutukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tadi mengatakan, yang terpenting yang ini adalah bahwa hanya ada satu kepastian, yaitu kematian. Tapi bagi kita, tidak hanya kepastian yang pasti, tapi kehidupan kekal itu juga pasti bagi kita. Oleh karena itu jaga hidup, jaga hati, jaga ucapan, jaga persekutuan, supaya pada saatnya kita dipanggil, kita siap derek Gusti. Amin. Mari kita berdoa. Kami sadar bahwa hidup ini berat, banyak tantangan dan kesulitan, dan karena itu kami sering terpeleset perkara-perkara kecil. Tapi hari ini Tuhan memperingatkan kami sekalian supaya kami hidup waspada, hidup hati-hati, supaya iman kami tumbuh dan berbuah banyak. Karena itu, biarlah kami boleh hidup dengan baik yang berkenan kepada Tuhan, selalu siap menanti kedatangannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita karena bermacam-macam hal. Mereka yang sakit, mereka yang kesepian, mereka yang tidak punya apa-apa di dunia ini. Hadirlah pada mereka, curahkan berkat kepada mereka sehingga mereka bisa tercukupi kebutuhan hidupnya. Kami yang kebetulan binarkahan, dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami perjalanan hidup kami masih panjang. Kami tidak tahu kapan Tuhan menjemput kami satu persatu. Oleh karena itu, jagai hidup kami, jagai persekutuan kami, jagai cinta kasih kami, supaya pada saatnya Tuhan memanggil kami siap bersama-sama dengan Tuhan masuk kemah perjanjian. Amin.